Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Livia Ramdhani. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dengan nomor NIM 150462-2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia dengan matkul Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Dr. Saifur Rahman, M.Hum, MSI. Buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Dr. Saifur Rahman, M.Hum, MSI berisi bab 1 tentang bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Bab kedua, fungsi dan peran bahasa Indonesia. Bab 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Bab 4, berkenalan dengan puebi. Bab 5, bunyi kata dan frasa. Bab ke-6, prinsip kalimat efektif. Bab 7, menulis ilmiah. Bab ke-8, menulis artikel populer. Bab 9, menulis resensi. Dan bab 10, debat bahasa Indonesia. Bab 11, bab penutup berisi diplomasi kebahasaan. Bab 1, bahasa Austronesia, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia berisi bahwa identitas, bahasa, bahkan budaya secara merta menjelaskan aspek dari bukan timur secara geografis, politik, dan kultural. Serta dikatakan bahwa bahasa Austronesia merupakan identitas dominan bagi orang timur yang tertulis pada halaman 1. Lalu, pada halaman 15 tertulis bahwa bahasa Melayu merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang berkembang wilayah kepulauan. Dan bila dirinci maka dapat dilihat yaitu yang pertama, huruf-huruf lokal dalam bahasa Austronesia. Yang kedua, huruf Devanagari. Yang ketiga, huruf lokal. Yang keempat, huruf hijaiyah Pegon atau Arab Pegon. Yang kelima, huruf hijaiyah Arab Jawi. Yang keenam, huruf Latin Melayu. Dan yang ketujuh, huruf Latin Indonesia. Lalu, pada halaman 23 dan 24 tertulis fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, jati diri bangsa. Yang kedua, kebanggaan nasional. Yang ketiga, pemersatu berbagai suku bangsa. Yang keempat, sarana komunikasi antar daerah. Lalu pada halaman 60 tertulis pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dimengerti sebagai sebuah produk gagasan yang ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Intinya bukanlah tulisan tetapi gagasan. Tulisan dalam buku, majalah, koran, atau jilitan bisa dibakar, hilang, tetapi gagasan tidak pernah punah. Jadi karya tulis bukanlah produk tulisan tetapi lebih sebagai produk gagasan. Orang bisa menuliskan tentang kata atau disebut sebuah kalimat, tetapi tidak mengungkapkan gagasan yang bermakna. Contoh, tulisan-tulisan yang mengulangi gagasan lama bukannya tidak ada gagasan, tetapi tulisan dengan gagasan yang sudah kering. Pada halaman 63, tertulis tentang pengertian pidato ilmiah. Pidato ilmiah adalah acara yang diselenggarakan universitas dalam rangka memperingati suatu peristiwa. Misalnya, ulang tahun universitas, pengukuhan guru besar dari seorang dosen, ulang tahun pendiri universitas, atau tokoh-tokoh penting dan sejenisnya. Pidato tersebut biasanya dicetak dalam buku. Lalu, ada kekurangan dan kelebihan dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Belajar Kritis dengan Bahasa Indonesia. Kelebihannya adalah saya menjadi tahu tentang bahasa-bahasa yang belum saya tahu seperti bahasa Austronesia yang jarang sekali saya dengar. Dan kekurangan dari buku ini adalah mungkin masih ada kalimat atau kata yang kurang saya pahami dan harus saya baca berulang-ulang agar saya paham. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.